Halo, ketemu kita di Literasi Indonesia bersama saya Angga. Dan bersama saya Justin Sila. Nah, hari ini kita spesial banget ya. Ketemu di salah satu program yang seru banget nih. Yap. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar literasi Indonesia. Nah, ngomongin soal literasi Indonesia ini di tahun politik ini kayaknya bakal semakin banyak disrupsi informasi. Iya, betul sekali. Yang tentunya butuh banget kita orang yang kasih tahu ke kita gimana sih caranya memilih-milih nih literasi Indonesia yang sebenarnya penting banget buat terutama buat kita-kita yang masih muda-muda. Milenial ya? Aku masih milenial, Mas. Apa? Milenial apa Gen X? Oh, Gen Z sih harusnya. Gen Z. Kalau bisa sih Gen Alpha ya. Nah, ngomongin soal literasi Indonesia, kita harus ngobrol sama orang yang paling tahu tentang literasi Indonesia. Pakarnya ya lah. Pakarnya ya, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia yang akan kita ajak ngobrol hari ini di Literasi Indonesia. Siapa? Siapa dia? Siapa? Ya, beliau adalah Mas Doni Gahral. Selamat siang Mas Doni. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Aduh, semangat banget ya. Semangat banget, masih muda juga jadi pasti pembahasannya seru. Ini senang sekali. Iya. Terima kasih sudah hadir Mas ya, dan senang sekali hari ini kita mau bahas tentang sebuah tema yang menarik banget nih buat kita, apalagi masih milenial nih ya. Benar, tahun politik. Tahun politik. Kita sekarang udah disusupi. Banyak sekali literasi yang mungkin kita harus tahu ini literasinya yang benar atau enggak? Benar. Makanya hari ini kita bakal membahas tentang membangun narasi politik yang sehat di media sosial terutama bagi milenial ya, Mas Doni. Nah, kita tahu ya Mas dan Mas Doni, kita tahu bahwa sekarang tahun 2023 kurang lebih 4-5 bulan lagi ya menuju tahun politik di tahun 2024 nanti, 14 Februari ya akan ada pemilu. Tentunya kita lihatlah di media sosial seperti apa, media streaming seperti apa, narasi-narasi politik itu seperti apa. Mungkin Mas Doni bisa jelasin sejauh ini menurut Mas Doni narasi politik di media sosial ini apakah masih pada takarannya tepat atau gimana? Baik, kita harus memprofil dulu ya anatomi millennials sebagai voters. Ya, millennials sebagai voters itu mungkin 90% critical voters. Jadi tidak ada yang strong voters gitu ya, yang sudah menjatuhkan pilihan secara ajak gitu ya. 90% itu swing. Mereka tuh critical voters. Jadi new information itu bisa merubah pilihannya gitu ya. Jadi agak berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya mungkin sudah memiliki pilihan berdasarkan background informasi yang dimiliki sebelumnya. Kalau ini tidak nih. Jadi mungkin H-1 itu masih swing. Bisa berubah-ubah. Masih swing gitu. Jadi new information mereka cerna, mereka kritisi, mungkin berubah gitu. Jadi jangan main-main dengan millennial voters ya. Terutama yang early voters itu apalagi tuh ya, yang apa namanya generasi Z itu sangat swing gitu. Jadi narasi yang beredar saya amati sejauh ini itu masih narasi-narasi yang normatif, sifatnya instruktif, sifatnya petuah normatif gitu ya, memberitahu ya seharusnya sebaiknya itu nggak kena. Padahal nggak masuk ya untuk milenial. Nggak kena, itu bumi langit dengan millennials voters itu. Mereka tidak bisa dengan narasi-narasi yang normatif. Karena apa? Karena millennials ini sudah bosan diceramahi oleh orang tua dan gurunya. Di rumah diceramahi gurunya, di sekolah diceramahi orang tuanya, di rumah diceramahi orang tuanya, di sekolah diceramahi gurunya. Di sosial media diceramahi sama campaigners, politicians gitu. Ya mereka jadi percaya saya ya, semakin diceramahi, semakin mereka berjarak dengan ya si penceramah, ya. Jadi mungkin topiknya menarik, let's say environment gitu ya, lingkungan. Itu kok topiknya menarik itu, polusi, ya pencemaran laut, ya dan lain sebagainya. Tapi ketika diungkapkan dengan narasi yang sifatnya instruktif, normatif, sifatnya petuah gitu, mereka nggak masuk gitu. Mereka ingin ditanya maunya seperti apa, ya. What do you feel about this condition? Bukan harusnya begini kamu sebagai milenial. Kamu milenial itu generasi harapan bangsa, ya kamu harus
rajin dan bekerja keras karena kamu tuh adalah harapan. Nah, nggak bisa. That kind of campaign, trust me, fail. Gagal untuk generasi milenial. Dan menariknya memang di tahun ini kan milenial jumlah suaranya cukup banyak ya. Besar sekali. Dan ini bisa menjadi penentu nih. Penentu. Ketika para campaigners itu bisa berhasil menarik simpati dari para millennials, bisa dikatakan mereka bisa mendapatkan suara banyak begitu ya. Nah, apakah saat ini campaigners itu sudah sadar seperti yang tadi Mas Doni bilang gitu ya, kita harus punya persuasi yang berbeda gitu. Mungkin kalau beberapa sih aku lihat ada yang beberapa yang akhirnya memanfaatkan sosial medianya mereka masing-masing gitu untuk bisa lebih sepertinya bareng gitu dengan para millennials ini. Iya, jadi begini, yang mereka lakukan sejauh ini itu masih memilih wahana yang dekat dengan millennials. Jadi vehikelnya yang disamakan dengan millennials yaitu social media, ya bukan mainstream media. Itu oke, tapi substansinya yang belum kena. Gitu. Kontennya yang belum kena. Pengemasannya secara gitu ya. Bungkus sudah, tapi isinya masih belum mengena gitu ya. Jadi mereka masih berbicara hal-hal yang makro, ya besar, tapi tidak relate dengan millennials gitu. Ya, mereka berbicara, let's say ya, partai-partai mungkin berbicara tentang ideologi, ya, berbicara tentang program, segala sifatnya teknokratis gitu. Itu nggak kena dengan millennials. What's in it for me gitu, ya. Misalnya universal healthcare gitu ya, jaminan kesehatan. Lalu untuk saya apa gitu, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif, makro, besar begitu ya, luas itu nggak kena dengan milenial. Itu harus dikonkretkan, dipartikularkan, dimikrokan, dan diberi contoh-contoh yang human interest. Jadi kuncinya itu ya, yang paling deket, jangan yang terlalu jauh dan juga paling relate gitu ya, dengan apa yang dibutuhkan sama millennials ini. Gitu. Terutama untuk substansinya ya. Jadi mungkin ini bagus juga nih untuk campaigners yang mungkin lagi nonton ini gitu loh, bahwa memang sejauh konsultasi ini gratis konsultasi gratis loh. Jadi mungkin selama ini memang bungkusan luarnya udah oke nih, udah millennials banget. Cuman substansinya memang perlu digali lebih sesuai dengan karakternya millennial. Ya, memang ada topik-topik yang penting ya. Misalnya let's say pengatasan kemiskinan. Ya itu penting itu. Tapi cara menyampaikan the millennials itu jangan ya kita ingin menurunkan angka kemiskinan dari sekian menjadi sekian. Ya oke, ya tapi lalu itu terlalu jauh buat millennials gitu. Ya millennials yang apalagi yang di urban area ya. Mereka kan mungkin melihat kemiskinan itu mungkin tidak seperti kita yang di generasi sebelumnya gitu, agak berbeda melihat kemiskinan itu, ya. Nah, jadi harus mengubah cara kampanyenya gitu. Mungkin topiknya sama tentang kemiskinan, tapi cara menyampaikannya mungkin berbeda. Sesuatu yang relate dengan mereka, sesuatu yang mereka saksikan sehari-hari. Ya, let's say anak jalanan misalnya, ya homeless gitu ya, hal-hal semacam itu yang mereka lihat gitu, ya urban poor ya. Tapi kalau bicara makro di Indonesia sekarang angka kemiskinan sekitar 17%. Saya targetkan nanti di akhir masa jabatan saya menjadi di bawah 10%. Itu oke secara teknokratis, secara mainstream campaign, tapi buat milenial tuh harus turunkan menjadi sangat mikro dan relate. Lebih baik film gitu, bikin short movie tentang kemiskinan, gitu ya, tentang efek kemiskinan gitu, ya, bagi generasi muda gitu ya. Jadi hal-hal itu lebih menyentuh, dan yang menyentuh itu biasanya lebih bertahan lama daripada sesuatu yang masuk akal. Jadi kalau saya sebutnya yang masuk hati itu buat millennials ya, itu lebih bertahan daripada masuk akal. Kalau masuk akal tadi angka-angka, statistik, data-data, fakta, ya itu masuk akal. Ya, saya akan menurunkan dengan cara A, B, C, D. Technocratically speaking itu bagus gitu. Tapi hatinya nggak tergerak. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi dengan
film pendek gitu ya, dengan campaign-campaign yang sifatnya yang atraktif gitu ya buat millennials, itu yang akan lebih diterima gitu. Jadi memang ini harus ada transformasi besar-besaran ya cara berkampanye, karena kebanyakan politisi kita masih berkampanye di normatif, era kolonial gitu ya. Berkampanye seperti tahun pemilu awal tahun 99 2004 gitu ya. 2004 tuh kampanye untuk kita-kita yang baru keluar dari Orde Baru, menginginkan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Itu angkatan saya. Gitu. 19 tahun 99, 2004, 2009 juga masih. Tapi begitu sudah 2014, 2019 ada this new generation sebagai voters, nggak bisa dengan cara berkampanye seperti tahun 99, 2004 dan 2009. Totally different ball game kalau menurut saya. Tapi jadinya apakah nanti itu cenderungnya akan lebih banyak gimmick-gimmick gitu ketimbang pertarungan ide dan gagasan? Gak apa-apa, ini kan kita bicara kan segmented campaign, ya kan? Jadi untuk kita-kita yang colonial voters gitu ya, yang generasi X voters ini nggak apa-apa. Ya ideologi, program, ya data dan lain sebagainya disampaikan secara besar-besaran tidak masalah gitu ya. Perdebatan ide, perdebatan pikiran itu oke. Tapi untuk millennials ya itu segmen tersendiri dengan cara berkampanye tersendiri. Nah kalau bisa ya harus ada key opinion leaders dari milenial sendiri gitu. Jadi millennials kan saya bagi bisa gini ya, ada yang enlightened millennials gitu ya, yang sudah tercerahkan, yang aktif secara politik, yang peka dengan social issues gitu. Ada yang day to day millennials gitu, yang ke mall, nonton musik. Itu mungkin ini apa sih? Nggak terlalu dipikirkan masa mereka gitu. Pemilu ini seperti rutinitas 5 tahun yang buat mereka ya sekedar acara rutin saja yang harus diikuti tapi tidak punya makna ya. Nah ini enlightened millennials ini ya beberapa emang harus masuk ke millennials yang saya sebut sebagai millennial sehari-hari ini gitu, yang isu-isu politik itu masih jauh dari mereka, jadi harus didekatkan ya. Dan itu pun sendiri masih akan ada prosesnya. Saya tidak selalu gampang gitu. Jadi biasanya milenial aktivis di kalangan milenial yang hedonis itu pasti agak alienated tuh. Iya betul. Iya nggak? Jadi milenial yang tergabung pada OKP gitu ya. Itu kemudian dicemplungkan di milenial yang sehari-hari itu seperti minyak dan air gitu. Ngomongin apa sih? Ya kan? Lu jangan ngomongin politik deh gitu. Ngomong politik deh gini. Ini kan ngomongin ini bentar lagi mau konser Dewa. Gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu loh. Ini sedikit makan proses. Bayangkan milenial sendiri ya itu punya kendala untuk bisa masuk ya, mengajak mereka untuk bergulat pada isu-isu sosial dan politik. Bagaimana kita yang generasi X gitu, ya, bagaimana para old fashion politician itu loh, ya, mereka kalau mereka kemudian outfitnya millennials, mencoba dengan bahasa millennials itu menurut saya seperti drama gitu, betul. Seperti theatrical, sesuatu yang dipaksakan tapi tidak mengena milenial ini apa sih, gitu kan? Kayak seperti bapaknya tiba-tiba pakai hoodie lalu ngomongnya so asik gitu kan? Bener. Jadi apa sih gitu ya? Bener-bener. So asik banget sih gitu loh. Jadi totally different ball game, totally different way of campaigning, dan ini harus dilakukan. Kalau memang mereka mau diajak supaya bisa bergulat dengan isu-isu sosial politik dan menjadi pemilih yang cerdas gitu. Betul. Nah, menurut Mas Doni sejauh ini enlightened millennials ini atau yang aktif secara politik maupun yang aktif melihat isu-isu sosial, apakah sudah mulai banyak atau yang hedonisme itu
lebih banyak? Di mana-mana yang enlightened itu pasti view. Pasti view ya? Iya kan, jadi mungkin 10-15% ya, the rest itu adalah ya day to day millennials gitu. Yang kita lihat sehari-hari ke mall, nonton film, nonton musik, itu adalah day to day millennials gitu. Ya, yang mereka mungkin ya tidak terlalu relate dengan isu-isu sosial politik, pasti view. Nah, tapi kan among this view kan ada mungkin 1-2 yang bisa menjadi opinion leaders, didengar ya oleh millennials dan bisa menyampaikan political message ke kaum mereka tanpa menggurui gitu. Ya let's say round table discussions gitu ya, kemudian satu-satu apa sih yang kamu inginkan supaya Indonesia lebih baik gitu ya. Berarti mungkin hal-hal kecil gitu. betul. Ya ini apa namanya pulsa ini kan menjadi kebutuhan pokok kita nih, kalau bisa bagaimana supaya pulsa murah lebih terjangkau. Ya karena mereka menggunakan itu tiap hari gitu loh. Untuk Instagram, untuk Facebook, untuk segala macam ya. Wifi gratis Wifi di mana-mana. gratis. Atau wifi, ya kan wifi, ya kan. Kemarin gue ke Singapura itu kok di mana-mana free wifi, ya kan, nggak perlu harus login segala macam. Nah, hal-hal semacam ini gitu, maksud saya yang harus bisa disampaikan. Ya, tapi ini kan membutuhkan policy akhirnya gitu loh. Benar. Jadi ya lu nggak bisa gitu dapat wifi gratis ya tanpa ada policy maker yang mewujudkan itu. Ya. Ini masalah kebijakan. Jadi kalau pilih pemimpin yang abai terhadap urusan-urusan milenial itu, ya itu pasti mereka juga akan menolak gitu ya, atau mereka akan resign terhadap pemimpin semacam itu. Ya hal-hal semacam itulah ya, film gitu ya, kreatif industri gitu. Ya cost untuk membuat film itu mahal sekali. Ya kemudian supportnya untuk orang-orang kreatif begitu. Orang-orang kreatif, taxation gitu kan. Kemudahan membuat event. Iya. Mereka yang content creator itu tax free misalnya begitu. Ya, itu dianggap sebagai semacam social responsibility. Kalau ada monetisasi ya itu dianggap semacam ini saja, financial gain untuk keperluan mereka gitu. Misalnya begitu supaya industri kreatif ini berkembang. Karena begitu kemarin ada isu taxation kan, wah mereka langsung resign tuh. Iya. Ya kan, kita pakai HP sendiri, ya kan, bikin konten sendiri. Kenapa harus ada teks lagi? Kenapa harus ada teks lagi gitu kan? Ya, mereka earn money dari creating contents gitu. Ya, lalu negara tiba-tiba mau ambil itu. Nah, itu mereka dijadikan ini tidak ada taxation, malah didorong, malah ada pelatihan, ya kan? Bagaimana membangun sinematik yang bagus untuk konten mereka gitu kan? Itu senang gitu millennials. Tapi kalau negara, jadi gini rumusnya ya, semakin negara intervention itu semakin milenial itu enggan dan resent gitu. Jadi negara yang terlalu mengatur-atur gitu kan. Jadi kehadirannya bukan untuk mengatur tapi lebih untuk mensupport justru. Mensupport, memfasilitasi gitu kan. Tadi wifi gratis gitu ya, pulsa lebih murah. Providers misalnya state owned company seperti Telkom itu mungkin Telkomselnya bisa menurunkan dengan subsidi untuk milenial supaya mereka lebih giat lagi menciptakan konten-konten di sosial media. Itu lebih menarik tuh ya, ketimbang nanti kita kan buat regulasi di mana nanti kan akan ada pajak untuk kreatif industri khususnya konten creator, ditinggal. Ditinggal, malah jadi bahan olok-olok di media sosial. Betul. Itu. Dan milenial ini Mas, Mbak, jadi mereka tuh gemar mengolok-olok. Iya, setuju. Iya kan, setuju mereka banget. Tuh gemar mengolok-olok. Apalagi di media sosial. Komen, ya. Iya. Jadi, ya ada pemimpin atau politisi yang salah ngomong sedikit, itu pasti berminggu-minggu jadi viral. Jadi viral gitu. Dibuatkan meme-nya, dibuatkan ininya, waduh, video pendek segala macam. Ya kan, didubbing suara lain kayak gitu-gitu, itu pasti deh. Jadi mereka tuh seperti ini orang-orang tuh lagi lagi lucu-lucunya kan. Ya, lagi mengurusi hal-hal yang nggak relate, tapi sering keliru, jadi bahan
jadi bahan tertawaan. Tertawaan, gitu. diolok-olokin jadinya Mas Iya kan? Pasti di sosial media tuh ada tuh. Ya politisi siapa yang salah ngomong. Berminggu-minggu tuh jadi konten biasanya mereka tuh. captionnya gitu. Betul. Emang usia kayak gini lagi lucu-lucunya kayak gitu katanya. Iya. Tapi emang saya mungkin karena milenial juga ya Mas ya, kadang-kadang kayak menyaksikan di media sosial, media streaming itu, apalagi mendekati tahun politik, itu di media itu kebanyakan malah kegaduhan politik daripada soal kesejukan politik gitu loh. Bahkan kadang kita tuh bingung membedakan mana itu kayak black campaign atau kampanye negatif dan lain-lain. Kita tuh bingung. Atau kadang pun hoax yang mana juga kita bingung. Nah mungkin Mas bisa kasih kasih pemahaman gitu. Ya. Gimana sih cara membedakan itu? Jadi kita harus pilah ya. Mana yang ini adalah ujaran kebencian. Mana yang ini adalah kebebasan berekspresi. Gitu. Ya. Jadi ini memang sangat tipis, tapi kita harus pilah betul karena jangan sampai kemudian ketakutan kita kepada ujaran kebencian, kepada fitnah, kepada konten-konten disinformasi itu mengganggu kebebasan berekspresi milenial sini. Saya tiap hari lihat di Instagram, di TikTok itu isinya milenial ngolok-ngolok partai. Iya betul. Iya kan? Iya. Iya kan? Partai X, partai Y, partai A itu diolok-olok lah pasti. Iya kan? Itu lucu gitu, ya. Nah, ini kalau kemudian ya penyelenggara negara atau yang berkuasa itu baper dan mempersoalkan, wah itu pasti akan kehilangan votes banyak. Gitu. Ya, jadi memang freedom of expression itu ya itu harus dilindungi ya, tapi juga ketika kemudian ada yang kelewatan dan mengandung unsur pidana, memenuhi unsur ya unsur pidana, ada perbuatan melawan hukum di sana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah itu yang harus ditindaklanjuti, dan sekarang kan undang-undang ITE kan juga sudah dibuatkan satu juknis yang lebih mengatur mana yang disebut sebagai pencemaran nama baik, mana ya. Kalau enggak, itu nanti setiap hari polisi terimanya itu aja gitu. Ada partai yang enggak suka diolok-olok, pencemaran nama baik. Ada kelompok yang kemudian sekarang Mas bukan hanya partai, komunitas aja baperan, ya kan? Tahu lapor polisi gitu ya. Komunitas penggemar kucing kucing misalnya. Mungkin ada stand up comedian yang kemudian dalam materinya itu menyinggung kucing ya, itu betul. Mereka bisa protes, somasi segala macam. Nah ini ya menurut saya harus dibedakan. Ini freedom of expressions gitu. Dan when it comes to comedy sekarang apalagi milenial banyak sekali yang menjadi stand up comedian ya. Sebagai roaster misalnya. Sebagai roasters gitu. As in terms of comedy itu nggak bisa dipidana gitu. Karena ini kan komedi, ya kan ini kan sesuatu yang memutarbalikkan informasi supaya menimbulkan efek lucu, kan gitu, ya. Memang ada yang kemudian menyinggung kelompok atau perorangan gitu ya. Tapi kalau ini kemudian selalu ditimpali dengan proses hukum akan menguras energi akhirnya. Iya gitu ya. Artinya biarkan saja ini energi milenial itu mengalir dalam ya daripada mereka kemudian melakukan aktivitas yang memang membangkang terhadap negara begitu ya. Jadi gini loh, selama yang kita saksikan adalah orang-orang yang masih angkat bicara, berarti itu sebenarnya masih oke. Cinta sama Indonesia sebenarnya. Iya, bedakan antara milenial dengan kelompok kriminal bersenjata gitu loh. Yang ini angkat senjata, ini angkat bicara. Ini betul-betul kriminal gitu, karena dia membunuh warga sipil. Kalau ini cuma ngomong, ya mungkin menyinggung 1-2 orang, ya kalau emang keterlaluan suruh minta maaf, klarifikasi, selesai, ya kan? Kita lihat dalam dunia podcasters kan ada tuh podcasters yang kemudian kerjanya adalah ya mengklarifikasi kan, kan ada kan? Betul. Biasa aja ada klarifikasi kalau ya. ada selebgram yang salah ngomong kemudian duduk di situ klarifikasi. Saya kemarin salah bicara, mohon maaf, kelar gitu loh.
nggak usah dipanggilin polisi kemudian di BAP. Artinya itu kan bisa mengubah perspektif milenial juga tentang hukum, tentang negara ini. Jangan-jangan semua hal malah diperkarakan Iya. semua gitu loh. Buat mereka tuh sederhana lah. Hukum tuh dipakai untuk hal-hal yang penting. Iya. Untuk korupsi Harusnya. gitu, Betul. pembunuhan, gitu ya, perkosaan. Hukum dipakai untuk hal yang penting, untuk hal-hal yang sifatnya receh gitu ya nggak usah lah. Gitu ada komedian yang mungkin menyinggung satu tokoh publik tertentu, nah, itu nggak perlu lah kemudian segala sesuatu kemudian ditangani dengan hukum gitu. Kita juga tahu di 2014, 2019 kan pertarungan sangat sengit ya, polarisasi segala macam begitu. Nah, milenial sekarang sepertinya akan lebih memilih pertarungan seperti apa nih di tahun politik ini? Apakah lebih suka yang adem-adem aja, rekonsiliasi, atau suka yang gaduh-gaduh? Suka yang gaduh-gaduh gitu, kayak dulu lagi seru tuh tweet war dan lain-lain gitu. Yang gaduh-gaduh di sosial media itu kan itu aja. Ya kan, most of millennials tidak ikut dengan pertarungan itu. Ya kan? Justru Coba buzzer-buzzer ya? Yang tweet war itu kan itu aja. Kalau kita di Twitter kan yang tweet war itu aja. Akunnya itu aja gitu. The rest itu ya cuman ya yang receh-receh itu gitu loh. Yang menertawakan hal-hal yang terlalu serius itu. Justru sebenarnya mereka tidak terlalu involved ya. Tidak terlalu involved ya. Tapi nggak masalah. Jadi begini loh. Kalaupun ada sesuatu yang berbeda secara ini, ya, secara pikiran, secara argumentasi, itu nggak masalah, ya. Biar mereka juga terdidik, ya, untuk kemudian bertarung secara argumentatif, gitu ya. Tidak sentimen-sentimen personal, ya, itu nggak masalah, gitu. Nah, tapi sekali lagi jangan sampai kemudian mereka semuanya dipaksa untuk ya memasuki ranah pertarungan itu, ya. Gini loh, milenial yang cuman mengikuti saja, ya, kemudian berkomentar sedikit sini itu oke lah, ya. Paling nggak mereka try to involve gitu ya, mencoba untuk terlibat di situ, ya. Tapi jangan dipaksa, kamu komenmu apa sih, ya stupid comment gitu kan. Lagi-lagi itu judging kan, judging gitu ya. Jadi ada arogansi intelektual. Dari mereka di sosial media yang merasa sudah menjadi corong dari pikiran-pikiran dan ide-ide besar itu gitu loh, ya. Jadi ada semacam sikap merendahkan gitu ya, patronizing gitu ya. Kamu nggak ngerti ini urusan berat ini gitu ya, kamu ya. Justru ketika digitu anda tambah jauh. Iya. Kamu bocah ingusan gitu ya. Bocah ingusan tambah jauh. Belajar lagi. Iya, apalagi dikatain seperti itu, tambah jauh. Tambah jauh ya. Tambah jauh gitu. Mereka ya di rumah dibilang bocah ingusan. Di sosial media bocah ingusan juga. Oh, tambah jauh. Nah, berarti tingkat ketertarikan mereka terhadap para campaigner muda bagaimana tuh? Ya, campaigner muda tadi ya mereka tertarik kepada mereka-mereka yang pertama eloquent ya. Jadi berbahasa bagus ya, tidak sembarangan lah gitu ya. Satu, yang kemudian juga charm. Ya, jadi faktor outer ini juga menjadi penting gitu. Ya kan? Ya, jadi charm, jadi how they dress, how they outfit segala itu penting loh buat millennials itu ya. Jadi bukan cuma pikirannya nih, tapi outfitnya, looknya juga dilihat gitu ya. Outer aksesoris luar ini penting juga buat mereka. Dan yang terakhir yaitu ya mereka senang ketika ada orang-orang yang bisa membangun human interest dari gagasan-gagasan besar. Let's say kemiskinan, let's say korupsi, let's say lingkungan. Ya kan, let's say ini masalah kekerasan terhadap perempuan, ini kan big ideas gitu, feminism gitu, ini big ideas, tapi mereka bisa sampaikan dengan menyentuh ya hati, dengan membangun human interest, itu mereka kan lebih suka. Sekarang banyak loh ya podcast yang saya juga heran, dulu zaman saya nggak ada itu, saya kan mengajar filsafat, tapi sekarang banyak
podcast-podcast yang menyisipkan pesan-pesan filsafat. Oh iya. Itu milenial suka itu Iya loh. suka benar. Ya kan stoicism itu kan filsafat. Stoicism ya. Ya, tapi sekarang banyak itu ternyata mereka suka gitu. Iya. Itu mungkin pengaruh ini ya, senja-senja gitu ya, lagu senja. Lagu Ya, senja, ada segmennya gitu loh. Ada segmennya. Jadi deep talk gitu Ya, ya. deep talk, Nah, itu penting tuh. Jadi nggak hanya memberikan pikiran-pikiran besar dan normatif saja, tapi deep talk gitu. Ya, isus yang mereka alami ya. Let's say mental health. Nah, itu dia. Mental Ya kan sekarang milenial suka bilang bipolar sih, dikit bipolar. Self diagnosis ya sekarang Self ya. diagnosis kan gitu loh. Tapi itu relate gitu. Ya kan? Belum ada loh yang mengangkat isu ini misalnya. Iya. How to address mental health issues among millennials. Belum ada. Jadi mungkin Dianggap bisa milenial itu baik-baik saja gitu ya. policy-nya nanti untuk BPJS bisa untuk mental health Mental gitu ya. health. Ya atau membangun free counseling gitu. Di sekolah-sekolah ada psikiatris yang kemudian keliling untuk konseling gitu. Betul setuju Mas. Karena sekarang banyak juga milenial yang mendiagnosa diri mereka ya gitu Iya, jadi juga. harus ada bantuan Harus expert ada bantuan, kan. iya. Kalau ke guru, mereka merasa agak berjarak gitu. Iya. Mereka takut begitu curhat dijudge. Dijudge. benar. Gitu. Begitu curhat malah diadun orang tuanya. Ya zaman guru BK dulu Dan ya. guru BK. Guru BK gitu kan. Mereka curhat gitu kan. Terus diadun sama orang tuanya Iya, iya, justru iya, ya benar. kan. Nggak jadi solusi lah. Nggak jadi Berarti solusi. sama mental kena Terus mental. ya. ada counselors yang mungkin ke sekolah-sekolah gitu ya secara rutin. Ya kalau ada ini mereka feel free to talk Ya. gitu kan. Ini mungkin sederhana tapi relate, terutama di urbans ya. Di kota-kota besar itu relate isu-isu Berarti lagi-lagi seperti itu. memang para calon-calon pemimpin kita ini harus benar-benar ini ya aware banget sama hal-hal yang tadi itu yang relate banget dengan anak muda kalau Iya. memang mau menggapai suara-suara millennials ya. Iya. Benar, terutama narasi-narasi mereka di media ya Mas ya. Karena sekarang emang dipakai banget tuh di media sosial, di media mainstream untuk gimana mempengaruhi opini apalagi milenial sama Gen Z ini kan memang pemilih terbesar ya Mas ya. Betul. Nah jadi sejauh ini menurut Mas seberapa penting sih narasi sehat untuk milenial di media sosial, Sangat media penting, streaming? sangat penting. Jadi sekarang gini, hukumnya gini. Semakin tidak sehat itu narasi, ya, semakin akan menjauhkan millennials dari apa yang diinginkan oleh campaigners, gitu. Jadi ketika narasinya itu konfliktual, ketika narasinya itu kemudian judgmental, ketika narasinya itu kemudian memarginalkan orang, gitu ya. Kemudian bahasanya juga kasar dan impolite, itu milenial nggak suka. Oke. Kayak begitu-begitu tuh nggak suka. Ya, jadi ya mereka ingin campaigners yang ramah, ya, yang menyehari gitu ya, yang ya just like ordinary person yang tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi dan di atas dan bisa judging orang seenaknya gitu. Mereka kan lebih suka gitu. Tapi persoalannya adalah sampai detik ini most campaigners ya masih dalam conventional mode itu gitu loh. Yang ada ini satu pun belum ada. Mostly conventional campaigners. Mostly conventional campaigners. Belum ada yang out of the box atau yang non mainstream campaigners, itu belum ada gitu. Ya. Jadi ya masih gaya lama ya, dan ini menurut saya ya nanti mungkin akan terlihat dalam partisipasi politik dari millennials gitu. Ya, kalau kemudian dari sekian persen millennials pemilih itu yang ikut hanya mungkin 20-30%, berarti ya nggak berhasil. Gitu, cara berkampanye itu nggak masuk, Mas, ke millennials, yang mereka akan cenderung ya nggak usah milih lah gitu. Karena kan sebenarnya memang ini udah jadi kunci ya, ketika para campaigners itu bisa meraih mengambil hatinya millennials, itu bisa jadi kunci kemenangan begitu kan sebenarnya ya. Iya. Dan menurut Mas Doni kenapa sampai sekarang masih belum, apa karena ada wrong direction dari tim kampanye atau seperti apa ya? Seharusnya kan mereka juga tahu nih harus bisa mengambil hatinya dengan cara yang seperti yang tadi udah kita bahas Iya, gitu. betul. Ya gampangnya lah, mereka hire the wrong consultant. Oh iya benar. Wrong consultant. Hire the wrong consultant gitu. Ya mungkin ini satu consulting firm yang
ya merasa bisa menggait hati millennials ya dengan ya mungkin kita bikin fashion show gitu ya, kita bikin nonton bareng, kita bikin ini, bikin itu. Jadi masih event minded. Oke. Ya. Event bring people ya, kemudian bicara gitu ya. Akhirnya nanti tokohnya datang, kemudian ngobrol ya ke para millennials, kemudian millennialsnya diminta at the end of the day milih dia, itu nggak masuk. Kalau saya cara berkampanye begini, ya, ini saya sebagai calon pemimpin, ya kan, saya cerita tentang ketakutan terdalam saya sebagai manusia, itu baru, karena relate. Wah, saya juga punya kekhawatiran itu, Pak. Keresahan itu, Pak. Ya, mungkin saya sekarang sudah dalam posisi yang established, tapi saya masih resah. 5 tahun lagi apakah kita masih bisa satu sebagai Indonesia? Kayak gitu-gitu loh. Justru bukan yang mengawang-awang, tapi benar-benar yang ada dari dalam diri ya. Keresahan yang ada dalam diri ya. Iya. Saya masih punya keresahan ya. Apa namanya? Apakah hubungan saya dengan pasangan saya bisa terus sampai nanti tua? Kayak gitu loh. Sekarang sosial media ya begitu terbuka, temptation di mana-mana gitu lah. How to stay loyal ya di dunia yang syarat selingkuhan. Iya benar. Ya, ini juga. simple kan? banget. Simple kan? Kalau saya jadi konsultan saya bilang itu. Iya. Ketakutan saya, bagaimana saya tetap loyal pada istri dengan sosial media yang sebenarnya terbuka, dibanjiri DM dari mana-mana setiap hari, ya. Kemudian ketemu orang sering sekali gitu ya, ya. Kemudian ya itulah gitu, ya. Berita-berita perselingkuhan di mana-mana gitu ya, artis selingkuh, pejabat selingkuh, semua. Bisa nggak saya mempertahankan cinta saya di tengah-tengah dunia yang penuh godaan? Kayak gitu aja. Keresahan saya. Pak, itu juga keresahan saya, Pak. Gitu. Karena itu yang dicari ya. Itu juga keresahan kita coba saya. menarik lebih dalam diri kita, orang semakin banyak juga yang sama seperasaan sama kita sebenarnya. Betul. Keresahan saya gimana Indonesia 2045 ya, masih terlalu jauh gitu. Ya. Ya juga ya. Untung masih hidup too ya. far gitu loh. Keresahan saya apakah nanti generasi penerus bangsa ini bisa mengambil estafet kepemimpinan untuk Indonesia emas? Kejauhan. Itu oke lah. Ya, sebagai guidance. Tapi today's problem itu yang menjadi kunci untuk menarik hati millennials. Nah, buat masalah hari ini. Buat millennials itu berarti dia akan lebih memilih pemimpin yang katanya strategik atau pemimpin yang populis. Kombinasi. Strategik artinya dia punya visions gitu ya. Tapi dia kemudian bisa mengatakan bahwa untuknya vision itu hari ini persoalannya saya mau atasi A, B, C, D gitu. Including your problems. But not only your problem, it is also my problem. Gitu maksudnya. Jadi jangan lu punya persoalan, gue yang tahu solusinya, ini gue kasih resep-resepnya. Artinya tanpa perlu minta buat milih pun kita udah satu server nih, kan gitu kan. Iya. Saya juga punya persoalan itu. How to stay loyal in this world yang porak-poranda seperti ini gitu loh. Ya. Lalu ngobrol gitu kan, nanti ada yang curhat, ya Pak, begini. Kayak gitu-gitu, sederhana. Ya. Sampai kemudian urusan digital dan lain sebagainya itu kan diawali dengan curhat gitu. Ya. Saya main game sebentar udah habis pulsanya nih, kayak gitu loh. Ya, hal-hal yang simpel-simpel begitu, tapi kemudian di build up menjadi satu yang akhirnya bisa makro juga at the end of the day gitu loh. Tapi jangan makro ditimpakan ke bawah. Jadi harus induktif, ya, harus from particular problems, kemudian ini gitu loh. Tapi saya punya policy ini pasti selesai, enggak. Persoalanmu apa? Persoalanmu yang juga persoalan saya adalah lalu how to solve that problem. Ini berarti memang agak berbeda ya pendekatannya ya. Mungkin para pemimpin-pemimpin kita sudah mulai campaign itu mikirnya, masa gue mikirin yang remeh-temeh kayak gitu gitu ya. Iya, tapi kan ini kan segmen untuk milenial emang kayak gitu. Ini kan gitu segmented constituents. Betul. Iya kan? Yang jumlahnya besar gitu loh. Ya. Jangan samakan berkampanye ke millennials anggota OKP dengan millennials yang sehari-hari. Iya, benar, beda. Gitu loh. Kalau OKP pakai ideologi-ideologi begini-begini.
Tapi aku setuju banget sih, memang pendekatannya harus kayak gitu, heart to heart. Gimana melihat realitas hari ini, jangan yang terlalu tinggi, yang terlalu formal, ngawang-ngawang. Exactly. Ya, itu. Apalagi sekarang saya lihat memang beberapa politisi juga udah menggunakan milenials juga, misalnya role modelnya lah, atau idolanya lah ya. Mungkin di Indonesia artis siapa juga dipakai juga, tapi fans-fansnya belum tentu juga sealiran juga, atau bakal ikut pilihan politiknya, belum tentu. Dan jangan menjadi malaikat gitu loh. Karena milenial itu suka justru orang yang ada flaws. Ya, setuju. Gitu loh. Jadi be as human as possible. Ya. Jangan menjadi malaikat gitu loh. Ya. Saya paling bersih ya, dan saya ingin kamu mengikuti jejak saya supaya kamu bisa menjadi bersih seperti saya. Itu nggak masuk. Dan juga kalau mengambil opinion leaders dari millennials ya, itu jangan kemudian juga terlalu kelihatan semacam kayak tadi role models. Role models itu kan punya beban juga bahwa kita harus mengikuti itu. Ya. Kan gitu ya. Bukan role models tapi orang yang mendengar bisa sharing ya problems dan bisa memecahkan bersama-sama gitu. Itu yang menjadi kunci. Jangan malaikat yang kemudian menghujat manusia supaya manusia bisa beralih menjadi malaikat juga. Itu old fashion campaigners itu. Menjadi manusia yang penuh dengan kerapuhannya juga sebenarnya dan juga keresahannya gitu ya. Kita lihat ya di beberapa negara tuh orang-orang kontroversial itu terpilih menjadi pemimpin. Ya. Orang heran kenapa Trump bisa jadi pemimpin. Ya. Kenapa anaknya Marcos diktator yang puluhan tahun menguasai Filipina itu bisa menjadi pemimpin. Karena that flaws itu membuat milenial akhirnya dia tuh sama manusianya dengan saya gitu loh. Ya, jadi saya tidak memilih malaikat tapi saya memilih manusia yang tahu persoalan-persoalan saya juga gitu. Ya, jadi dan jangan kemudian kita berkampanye untuk mengeksploitasi kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Itu nggak suka millennials. Justru akan kontraproduktif. Bukannya akhirnya membangun antipati terhadap orang yang kita eksploitasi kelemahannya, justru simpati. Ya, benar. Milenial itu gampang simpati sekarang. Ya, kayak tadi justru ketika kita merendah, ya kita manusia, ya saya juga sering salah, saya juga, ya mereka relate akhirnya. Jadi mereka kemudian membangun satu chemistry, ya dengan campaigners, dengan politicians, dengan calon-calon pemimpin gitu. Nah ini chemistry ini saya frankly speaking ya sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Yang ada itu masih ya petuah, nasihat yang sifatnya one direction ya, menghimbau, mengajak, memerintahkan ya supaya milenial itu menjadi lebih baik seperti ini caranya gitu. Wah, keren. Mas tapi Angga, tidak menggali persoalan mereka. Iya betul. Mas Angga punya cita-cita pengen jadi politisi nggak? Mau sih. Mau. Nah ini udah dapat banyak nih kan? Udah dapat ya. Jadi harus seperti itu. Mungkin harus bisa belajar dulu nih cara sebagai campaigner yang bisa meraih menjadi seorang manusia yang biasa aja gitu. Iya, bisa jangan jadi malaikat. Bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa menjadi Tapi persoalan saya sehari ini adalah mental health saya misalnya. Ya, bener. Gimana saya mau running for governor, for mayor, segala macam. Kalau sehari-harinya saya masih bergulat dengan persoalan depresi yang berkepanjangan gitu ya. Persoalan-persoalan yang sehari-hari dan partikular itu gitu. Seru banget ini ya. Kita udah banyakin sekali ngomong tentang justru kita ini bakalan mahal banget nih buat para campaigner yang bakal berlaga besok. Gratis lagi kan. Dan terakhir nih sebagai closing statement mungkin Mas Doni, berarti apa yang harus ditawarkan dan juga harus disiapkan para campaigners ini, dan juga mungkin kita juga sebagai orang yang target pasarnya nih, voters, dengan bagaimana cara mereka harus meliterasi Indonesia, dan juga tentunya kita harus bisa memilah-milah literasi yang mereka tawarkan begitu. Iya, jadi memang pertama ya para campaigners ini ya tadi saya sebut harus merubah secara fundamental cara mereka berkampanye, ya tidak lagi bisa dengan gaya lama itu yang sifatnya instruktif dan normatif. Itu satu. Yang kedua, substansinya juga harus dikonkretkan. Disisipi human interest gitu ya. Nah,
Tapi juga tidak melupakan bahwa ini kita juga sedang menyampaikan sesuatu yang sifatnya edukatif gitu. Ya, let's say pollution ini loh. Ini kan jadi isu sekarang nih. Ya kan, polusi millennials yang tadinya suka berolahraga sekarang jadi enggak berolahraga karena takut terkena polusi segala macam. Ini kan bukan problem dia saja, problem kita semua gitu. Nah, ini kemudian how to campaign dengan ya perkara-perkara sehari-hari itu yang juga kita alami sebagai campaigners, ya. Kemudian pelan-pelan di build up menjadi satu yang sifatnya programatis, gitu. Tapi jangan ujuk-ujuk, ya. Kalau nanti saya memimpin, misalnya separuh kendaraan bermotor akan dimusnahkan, waduh, ya. Atau yang tahun 2000 ke bawah itu kita scrap semua, gitu. Itu, ya itu tadi instruktif, gitu, ya. Tapi nah, pollution itu dari mana? Ya, kita semakin harus semakin wise dalam bertransportasi, ya gunakan public transportation. Bikin movement gitu. Bikin movement gitu kan. Let's say jalan bareng misalnya. Jadi kalau jalan jangan sendirian lah, bareng-bareng misalnya gitu. Ya, movement jalan bareng kayak gitu-gitu loh. Ya ke sekolah bareng, ke kampus bareng gitu kan. Kayak gitu-gitu lebih menarik gitu. Meskipun ini ada framework besarnya ya, yaitu persoalan environment ya, persoalan lingkungan hidup. Tapi semua isu yang mau dijadikan political message dan untuk menarik voters itu harus dirubah total dari segi bungkusnya dan dari segi isinya. Kalau emang kita mau menggait millennials gitu. Ya kalau enggak yang tergait ya kita aja terus gitu. Ya generasi X ya. Which is ya semakin lama jumlahnya semakin sedikit. Gitu. Ya akhirnya yang bertarung di kebun binatang yang sudah jadi. Iya. Gitu maksud saya. Aduh, luar biasa sih ya Mas. Mas Doni, hari ini kami dapat ilmunya banyak banget. Banyak banget ya, mudah-mudahan juga yang Sama-sama. dengerin dan juga menyaksikan ini bisa mendapatkan banyak sekali insight tentang literasi Indonesia. Yes, ya. Sehat selalu buat Mas Doni. Terima kasih Mas Terima Doni kasih. udah datang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak. Oke, akhirnya aku Angga. Dan saya Justin Sila pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa ketemu lagi lagi di di Literasi Literasi Indonesia. Bye-bye.